Selamat pagi kepada Ibu Elfrida dan Bapak Indra serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Yohana Teresia Listorafina Valuis. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan mengenai subbab 2, yaitu orang dan subjek hukum. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai pemaparan materi saya. Yang pertama ada tempat tinggal. Tempat tinggal adalah tempat di mana seseorang berkediaman atau berkedudukan serta terikat dengan hak dan kewajiban hukum. Tempat tinggal ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada tempat tinggal yuridis. Tempat tinggal yuridis adalah tempat di mana seseorang terdaftar sebagai penduduk sah di wilayah negara tertentu. Jadi tempat tinggal yuridis ini harus dibuktikan dengan adanya kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kedua ada tempat tinggal seutuhnya. Tempat tinggal seutuhnya adalah tempat seseorang biasa berada secara fisik menurut kenyataan yang tidak terikat dengan suatu tanda bukti yang sah. Dan yang ketiga ada tempat tinggal pilihan, yaitu tempat tinggal yang disetujui oleh pihak di dalam perjanjian. Selanjutnya ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dibedakan menjadi 2, yaitu hak dan kewajiban di dalam hukum publik dan hak dan kewajiban di dalam hukum perdata. Hak dan kewajiban di dalam hukum publik meliputi yang pertama, mengikuti pemilihan umum yang merupakan hak kita, dan kewajiban kita adalah membayar pajak bumi dan membayar pajak kendaraan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban menurut hukum perdata. Yang pertama, jika tidak ditentukan tempat pembayaran, debitor wajib membayar di tempat tinggal dari kreditor. Ini diatur di dalam pasal 1393 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang kedua ada debitor wajib membayar cek kepada kreditor di alamat debitor. Ini diatur di dalam pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan yang ketiga, debitor berhak menerima kredit dari kreditor di kantor kreditor. Selanjutnya ada status hukum. Sebagai warga negara, status hukum kita harus dibuktikan dengan adanya kartu tanda penduduk yang sah. Kemudian ada arti penting dari tempat tinggal. Yang pertama, adanya pemenuhan hak dan kewajiban. Yang kedua, penentuan status hukum seseorang dalam lintas hukum. Jadi maksudnya, tempat tinggal juga menentukan status hukum seseorang, apakah dia di dalam ikatan perkawinan atau dia di dalam keadaan belum dewasa. Dan yang ketiga ada berurusan perkara di pengadilan. Yang berhak berurusan mengenai perkara di pengadilan adalah pengadilan negeri atau pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat tinggal dari tergugat. Baik, selanjutnya ada kewenangan berhak dan berbuat. Kewenangan berhak adalah melaksanakan kewajiban. Orang yang melalaikan kewajiban dapat dikenakan sanksi, sedangkan orang yang melalaikan hak tidak mendapatkan apa-apa. Kewenangan berhak ini berlangsung dari dalam kandungan hingga akhir hayat. Kewenangan berhak setiap orang tidak dapat ditiadakan oleh hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata dan kehilangan hak perdata seseorang. Ini diatur di dalam pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian ada kewenangan berbuat. Yang pertama, cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum. Yang kedua, kuasa atau berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum. Jadi, apabila orang dewasa itu dalam keadaan sakit ingatan atau gila, tidak mampu mengurus diri karena boros, maka dia dinyatakan tidak cakap hukum. Baik, selanjutnya kedewasaan dan pendewasaan. Kedewasaan dan pendewasaan menurut hukum perdata barat, yaitu belum dewasa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila belum berumur 21 tahun. Apabila sudah melakukan perkawinan sebelum umur 21 tahun, maka dinyatakan sudah dewasa. Dan apabila orang yang belum berumur 21 tahun itu bercerai, maka dia juga tetap dinyatakan sudah dewasa. Yang kedua ada kedewasaan dan pendewasaan menurut hukum adat, yaitu hukum adat tidak mengenal batas umur untuk menentukan belum dewasa atau sudah dewasa. Dan yang ketiga ada kedewasaan dan pendewasaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Belum dewasa apabila belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Sudah dewasa jika sudah berumur 21 tahun dan sudah kawin. Selanjutnya ada pencatatan peristiwa hukum.
Yang pertama ada kelahiran. Jadi kelahiran ini menentukan status hukum seseorang sebagai subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Kemudian ada perkawinan. Perkawinan ini menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau istri dalam ikatan perkawinan. Kemudian ada perceraian. Perceraian ini menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda yang bebas dari ikatan perkawinan. Selanjutnya ada kematian. Kematian menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris dan sebagai janda atau duda dari yang sudah meninggal. Yang terakhir ada penggantian nama, yaitu menentukan status hukum seseorang sebagai orang dengan nama baru. Selanjutnya ada tujuan dari pencatatan peristiwa hukum. Jadi tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status pada yang mengalami peristiwa hukum. Kemudian ada fungsi dari pencatatan peristiwa hukum, yaitu sebagai pembuktian bahwa peristiwa hukum itu benar terjadi. Untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi peristiwa hukum, maka diperlukan surat keterangan yang menyatakan telah terjadi peristiwa hukum pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat tertentu atas nama orang yang bersangkutan. Kemudian ada lembaga dari pencatatan peristiwa hukum. Untuk melakukan pencatatan, dibentuk lembaga khusus yang disebut Lembaga Pencatatan Sipil. Catatan sipil yang dimaksud adalah catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang. Lembaga pencatatan peristiwa hukum ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, Lembaga Pencatatan Sipil Umum, yaitu lembaga pencatatan sipil yang secara struktural berada di dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Dan yang kedua ada Lembaga Pencatatan Sipil secara khusus, yaitu lembaga pencatatan sipil khusus yang beragama Islam secara struktural berada di dalam lingkungan Departemen Agama. Pencatatan peristiwa hukum. Syarat dan prosedur pencatatan peristiwa hukum. Syaratnya adalah surat keterangan yang menyatakan telah terjadi peristiwa hukum. Surat itu dibawa ke kantor catatan sipil untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku akta. Akta berupa akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan akta ganti nama. Kemudian, pengaturan catatan sipil Indonesia. Yang pertama, catatan sipil untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam tentang perkawinan dan perceraian. Yang kedua, catatan sipil untuk warga negara Indonesia tentang kelahiran, kematian, dan penggantian nama. Dan yang ketiga, catatan sipil untuk warga negara Indonesia bukan beragama Islam tentang perkawinan dan perceraian. Slide selanjutnya, keadaan tidak hadir, terdiri atas 5 unsur. Yang pertama, seseorang. Seseorang maksudnya menunjuk kepada salah satu anggota keluarga sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Unsur yang kedua, tidak ada di tempat kediaman, maksudnya tidak ada di lingkungan keluarga di mana mereka tinggal. Selanjutnya, berpergian atau meninggalkan tempat kediaman, maksudnya menuju atau berada di tempat lain karena suatu keperluan atau tanpa keperluan. Selanjutnya ada dengan izin atau tanpa izin, maksudnya adalah pergi dengan persetujuan dan sepengetahuan atau tanpa persetujuan anggota keluarga. Dan yang terakhir, tidak diketahui tempat keberadaannya, maksudnya adalah tempat di mana dia berada tidak diketahui karena yang bersangkutan tidak memberi kabar. Selanjutnya ada pengaruh keadaan tidak hadir, yaitu mendapat dugaan telah meninggal dunia apabila keadaan tidak hadir berlangsung lama, hilang apabila tidak ada kabar selama 5-10 tahun. Slide selanjutnya adalah tahap penyelesaian bagi keadaan tidak hadir. Yang pertama ada tindakan sementara. Ini berupa pemberian tugas dari pengadilan negeri kepada Balai Harta Peninggalan sebagai kurator. Yang kedua ada tahap pernyataan barangkali meninggal dunia. Untuk mengeluarkan pernyataan barangkali meninggal dunia, diperlukan izin dari pengadilan negeri untuk memanggil orang yang tidak hadir di surat kabar sebanyak 3 kali berturut-turut. Apabila setelah dilakukan prosedur orang tersebut tetap tidak muncul, maka dinyatakan meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah tahap pewarisan secara definitif. Keadaan definitif diperoleh apabila diterima kabar kepastian meninggal dunia orang itu tidak hadir. Akibat hukumnya adalah para ahli waris berhak menuntut pembagian warisan atas harta kekayaan orang yang tidak hadir itu. Sekian materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan atau kata yang tidak berkenan.
Selamat pagi dan terima kasih.